Saudara YLBHI mengecam tindakan represif dan pembubaran di acara PWF Bali. Apa yang sebenarnya ingin disuarakan dalam forum People's Water Forum ini bersama dengan diselenggarakannya World Water Forum? Kita bahas malam hari ini bersama Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Suraya Abdullah Wahab, Antropolog Ekologi Politik Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Mbak Suraya dulu sebelum saya tanya apa sih yang kemudian dikecam oleh YLBHI. Jadi Mbak Suraya, sebenarnya ini kan People's Water Forum ini diadakan pada saat bersamaan ya, ada World Water Forum. Sebenarnya apa sih yang ingin disuarakan rekan-rekan aktivis dari People's Water Forum ini? Oke, pertama ya, People Water Forum bukan hanya forum masyarakat sipil, tapi juga forum akademisi dan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan World Water Council yang ingin mendorong air sebagai aspek komoditi, privatisasi air. Karena World Water Forum itu sudah dipengaruhi oleh kepentingan bisnis besar dan lembaga-lembaga keuangan seperti World Bank gitu ya, yang ingin air itu diprivatisasi. Nah, karena tidak ada dialog yang konstruktif, maka sekelompok pihak dalam hal ini fokus tentu saja diinisiasi oleh masyarakat sipil, tetapi forum People Water Forum itu tidak hanya mengundang masyarakat sipil. Misalnya di Bali itu dihadiri oleh beberapa akademisi. Dan jadi bisa dibilang ini tandingan gitu untuk menyuarakan suara yang sebenarnya tentang air. Ya, perbedaan pandangan. Dan PWF itu sudah diselenggarakan di beberapa tempat. Ini Indonesia ini bukan satu-satunya. Sudah di Dakar, di Tokyo, di Brasilia, semua forum World Water Council itu yang diselenggarakan resmi itu selalu punya tandingan. Dan ini bukan hal unik. COP misalnya itu selalu ada forum masyarakat sipil yang tidak selalu sepakat dengan apa yang disuarakan oleh mainstream gitu loh. Jadi ini satu forum dialog gitu ya. Jadi bukan ingin melakukan subversif dan segala macam, menyuarakan yang lain. Maka kenapa UN rapporter saja datang untuk mendengarkan begitu. Oke, dan waktunya karena bersamaan Bu Suraya. Tapi saya mau nanya dulu ke YLBHI. Sebenarnya kalau Mas Iswan lihat ini bentuknya apa nih? Dengan adanya ormas yang datang, ini katanya suatu tindakan yang kemudian tercoreng. Jadi ini bukan peristiwa sekali. Ini peristiwa yang terjadi di banyak tempat berulang dan bahkan di Bali juga beberapa kali terjadi. Jadi ini udah modus yang kami temukan bahwa sebenarnya pemerintah itu semakin tidak suka dengan kritik, dengan perbedaan pendapat, dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Jadi tidak mau ada acara lain selain acaranya pemerintah sendiri. Sangat sensitif ketika ada aktivis, ketika ada akademisi, ketika ada masyarakat sipil mengadakan acara dan berbeda dengan acara pemerintah. Jadi ini ada cara pandang baru yang mereka tidak suka. Makanya pembungkaman dilakukan dengan berbagai cara, termasuk bagi kami adalah kami menduga kuat ini adalah bagian dari rekayasa untuk membenturkan ya masyarakat sipil dengan masyarakat sipil yang lain gitu. Tapi padahal ini sebenarnya agenda negara, agenda pemerintah. Gitu. Kami mencurigai seperti itu. Rekayasa yang diduga dilakukan siapa? Ya misalnya gini, ormas-ormas ini bagi kami bukan sekedar lepas tidak ada relasi dengan aparat dan pemerintah. Ini bagian dari mobilisasi gitu. Jadi seolah-olah yang melakukan itu bukan aparat tapi masyarakat yang lain gitu. Seolah seperti itu. Tapi itu dikendalikan, dikoordinasikan, difasilitasi atau setidak-tidaknya didiamkan. Karena bayangkan 3 hari mereka masuk, mengambil barang, mengintimidasi, itu didiamkan. Oh itu sudah berlangsungnya lebih dari 1 hari ya Mas ya? Wah 1 hari, ini kan hari yang ketiga. Ini hari yang ketiga, dan itu pendiaman saja. Bahkan ada blokade terhadap sebuah tempat oleh masyarakat, nggak dibubarkan. Itu loh. Ada banyak tamu, ada banyak narasumber datang ke ruangan, bahkan dihadangnya oleh aparat, oleh Satpol PP. Jadi bagi kami ini adalah sebenarnya ini modus lama dalam teori sosiologi konflik, sosiologi pelanggaran HAM, ini namanya persetujuan diam-diam.
Jadi dilakukan seolah oleh orang lain, tapi sebenarnya oleh mereka sendiri. Sebenarnya Oke. nabok, nyium tangan gitu ya. Mas Isnur, Untuk ini menambah sebenarnya orang kita lain, juga tapi sudah mengundang dari pihak Polda Bali, cuman namun memang berhalangan hadir. Kita juga pengen tahu sebenarnya apakah benar ada tindakan pembiaran atau enggak, tapi katanya dari pihak Polda ini memang belum ada suratnya. Betul nggak sih, ya Bu Soraya? itulah kesalahan, itu kesalahan utama. Apa kepolisian ketika melihat sebuah kejahatan harus nunggu laporan? Ada orang dipukuli, ada orang diintimidasi, orang diancam. Terus kami diam aja, padahal di situ ada banyak aparat. Terus nunggu laporan resmi gitu. Nggak bisa kepolisian ketika ada dugaan kejahatan, dugaan pelanggaran, dan lain-lain, harus hentikan, membantu dong. Bubarkan orang-orang yang mau datang ke situ. Bahkan kepolisian bisa menggunakan laporan tipe A, ya, di mana kepolisian yang lapor ketika ada kejadian tindak Oke. pidana. Jadi bagi kami itu adalah dalih yang semakin membuktikan sebenarnya aparat mendiamkan. Mbak Ya, Soraya, ini kan ya, kalau dari pihak Polda Bali sendiri kan bilangnya ini karena nggak ada surat. Sebenarnya ada nggak sih surat permohonan izin digelarnya People's Water Forum ini di tengah-tengah penyelenggaraan WWF? ya mestinya ada ya, karena sebenarnya ini forum resmi dan mereka sebenarnya awalnya membangun MOU dengan satu universitas di Bali. Itu awalnya rencananya seperti itu, gitu ya. Nah, kalau dibilang bahwa ini ilegal, aneh juga karena ketika lihat yang UN reporter yang datang, yang ngusir itu polisi. Polisi memfasilitasi si grup premanisme ini untuk mengusir UN reporter. Dan itu kelihatan sekali, polisi berada di pihak dari kelompok preman ini, kelompok gerakan organisasi yang disebut PGN itu. Nah, artinya saya sepakat dengan Mas Isnur, polisi di balik itu gitu loh. Tapi Mbak Nah, Soraya, tapi saya ada pertanyaan, kenapa Pak Luhut mengatakan bahwa silahkan protes? Kompas loh yang merilis ya. Jadi antara dia menyatakan silahkan protes, tapi prakteknya begini. Ini sebenarnya di dalam negara tuh bagaimana sih sebenarnya gitu? Oke, jadi membungkam demokrasi bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi Mbak Soraya, Oh iya, ya sebenarnya kalau dari tadi kan dibilang katanya kalau WWF ini syarat akan kemudian ada kepentingan-kepentingan bisnis di dalamnya. Akankah sebenarnya agenda dari teman-teman aktivis ini sudah disuarakan kepada pihak berwenang di World Water Forum yang menjadi resminya ini? kalau kita baca sebenarnya suara-suara yang tidak sepakat dengan privatisasi itu tidak diangkat sebagai satu diskusi yang real. Makanya awalnya itu kan World Water Forum itu dibentuk tahun 1996 ya. Nah, sementara People's Water Forum itu dibentuk baru 2006. Kenapa? Karena mereka melihat diskusi ini nggak bisa diakomodir dalam forum-forum resmi. Akhirnya mereka kemudian berinisiatif membuat alternatif diskusi. Nah, jadi itu sebenarnya ujung pangkalnya. Nah, dominasi dari private sector, dominasi dari paradigm air untuk privatisasi itu membungkam isu-isu lain, membungkam suara-suara lain. Oke, kalau gitu saya kembali ke Mas Isnur deh. Mas Isnur, di tengah penyelenggaraan WWF, kalau dari YLBH ini sebenarnya melihatnya dari penyelenggaraan People's Water Forum ini sah-sah aja nggak sih? Atau gimana, Mas? Jadi gini, berdiskusi, demonstrasi, itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan bila perlu diundang untuk demonstrasi, itu bahasanya pemerintah. Tapi faktanya di beberapa penyelenggaraan internasional, diskusi, demonstrasi dianggap gangguan. Padahal sama sekali nggak akan mengganggu acara WWF itu gitu. Nggak akan mengganggu, emang mengganggu seperti apa sih diskusi? Demonstrasi akan mengganggu seperti apa sih? Justru di negara yang maju demokrasinya, di pertemuan internasional, di luar acara, di luar gedung, demonstrasi dibiarkan. Yang penting tidak merusak. Emang demonstrasi merusak kan enggak? Difasilitasi, dikasih tempat, dibiarkan. Media meliput, itulah namanya demokrasi. Ada perbedaan pendapat, perbedaan standing, ada ruang-ruang di luar ruang forum gitu. Ini kan enggak, kita kayak semacam sedang dalam keadaan darurat militer.
sama sekali nggak ada aktivitas apapun yang diperbolehkan di hari-hari itu. Bahkan semua terasa jadi kota yang kira-kira nggak boleh ada orang lewat, jalan tertentu, di setiap pos ada aparat, betul, ada perlindungan terhadap VVIP. Dan hal Tapi yang tidak dialami sampai ini kemudian, sudah dilaporkan. itu kami laporkan setiap saat ada acara. Tahun 2022 itu pengurus YLBHI yang digerebek, Mbak. Kami sedang rapat internal nih, bukan diskusi publik nih, di sebuah villa, digerebek dan diusir. Jadi ini bukan sekali saja, ada forum masyarakat kritis, ada rapat, ada apa, dibubarkan. Ini berulang-ulang dan sudah jadi modus menurut kami. Oke, Itu yang kalau bahaya. Kenapa? Karena ada paradigma baru yang menganggap diskusi, demonstrasi adalah sebagai ancaman. berarti ada Ya, saya anggapan juga untuk ya heran, Mbak. Karena ini waktu zaman Orde Baru aja nggak separah ini loh. Oke. Terlepas bahwa Orde Baru sendiri ya, pemerintahan otoriter militeristik, tetapi ada ruang-ruang di mana yang namanya masyarakat sipil bisa menggelar satu diskusi yang sebenarnya mengkritisi pemerintah. Setelah 90-an itu sebenarnya lebih terbuka. Nah, sekarang kok kita kembali dan lebih parah ini. Nah, ini sebenarnya yang harus diketahui ya, ini akan membuat Indonesia tercemar di forum internasional. Apalagi UN reporter datang dan ini press conference-nya akan internasional. Ini tentu saja mencemarkan nama Indonesia. Bu Soraya, dengan kejadian yang sudah terlanjur terjadi begitu, ada dianggap membungkam gitu ya apa yang ingin disuarakan oleh teman-teman dari aktivis. Pesan apa sih Bu yang ingin disampaikan dari People's Water Forum dan kejadian ini? Sebenarnya seperti Mas Isnur katakan, kalau kita akan membuat forum seperti ini, berikan ruang kepada masyarakat sipil bahwa mereka bersuara dengan concern-nya sendiri, itu penting. Jadi demokrasi itu bukan membungkam semua suara jadi satu suara, enggak. Justru menegakkan dialog. Nah, kalau pemerintah ingin memastikan bahwa ini dua-dua akan berjalan, maka buatlah satu konsensus, oke, kalian boleh begini, saya kasih tempat, diatur supaya suara ini juga bisa muncul, ini muncul. So kenapa? Karena itu penting. SGD, ini kan perkara SGD ya, tentang air, tentang sumber daya alam dan segala macam, perlu debat, perlu memperhatikan suara-suara yang bukan mainstream. Karena kalau tidak, kita akan menuju jalan yang salah. Masa kita mau privatisasi air ini? Ini kan concernnya serius banget ini. Oke, kalau gitu sudah ditangkap Mbak Soraya dan juga Mas Isnur, pesannya semoga didengar juga ya oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah. Terima kasih Mas Isnur dan juga Mbak Soraya. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.